Buat rekan-rekan dimanapun berada di tengah suasana duka era pandemik ini, saya bersama rekan saya Mas Marcel, Riri Hena, dan Mas Hari. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana olah nafas bisa membantu kita semua untuk agar kita bisa mengurangi risiko tertular daripada virus COVID yang ada sekarang. Tujuannya pada dasarnya sebenarnya kita ingin agar para dokter, para perawat, para tenaga medis yang berada di lini terdepan, mereka bisa lebih fokus untuk menangani penderita-penderita yang benar-benar butuh penanganan medis yang serius. Jadi apapun metode yang kita ingin jelaskan di sini, ini salah satu utama yang penting adalah bagaimana kita semua di Indonesia terutama untuk mengejar jumlah uh, penduduk yang semakin banyak mendapatkan vaksin agar mendapatkan kekebalan imunitas. Itu yang utama sebenarnya. Nah, Mas Marcel dia sudah buat video tentang pernapasan untuk peningkatan imun tubuh. Ada di deskripsi, nanti bisa dilihat. Nanti kita akan, Mas Marcel akan menjelaskan secara singkat bagaimana dan apanya. Dan salah satu video yang juga saya taruh di deskripsi adalah mengenai Mas Hari kemarin posting tentang autophagy, autophagy ya. Saya setuju itu bagus kalau ada, bisa juga dibaca secara detail. Itu dibuat oleh namanya Alban Ridwan. Salah satu yang menarik, dia sebutkan salah satu penyebab tingginya satu grafik dari kasus ada kaitannya dengan istilahnya community panic, maksudnya kepanikan massa. Itu juga sangat berkait dan ini perlu nanti Mas Hari bisa menjelaskan. Satu lagi, ada teman saya mengumpulkan donasi dari Australia untuk Indonesia untuk membantu medical oxygen rescue. Saya juga taruh linknya di bawah. Jadi targetnya untuk mengumpulkan sekitar 10.000 Australian dollar. Saat ini sudah terkumpul kira-kira 6.000 dolar. Moga-moga itu bisa tercapai. Itu paling tidak bisa membantu teman-teman yang membutuhkan oksigen di sana. Jadi secara singkat kita akan membicarakan mengenai olah nafas dari Mas Marcel, nanti akan menjelaskan. Terus autophagy itu sendiri kaitan dengan puasa nanti dijelaskan oleh Mas Hari. Saya sedikit akan menyumbangkan pemikiran tentang apa pentingnya meditasi dan kualitas tidur untuk kita semua, termasuk nanti olahraga di saat-saat seperti ini, frekuensi olahraga dari Mas Marcel. Nah, untuk mempersingkat waktu, Mas Marcel bisa dijelaskan sedikit, Mas, tentang metode yang ada di deskripsi video di bawah. Silakan, Mas Marcel. Baik, terima kasih Mas Moncu, Mas Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk pernafasan yang diberikan oleh Perguruan Merpati Putih ini, sebenarnya memang pernafasan yang saat ini juga banyak dilakukan di dunia luar juga ya, dengan kemiripan yang sama. Nah, tapi di sini kita membedah apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Merpati Putih untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga meningkatkan kadar antioksidan atau glutatin di dalam tubuh pada saat kita melakukan satu pernafasan, yaitu nafas kering. Jadi ada dua metode pernapasan nih, Mas. Satu nafas segitiga, kedua itu nafas kering. Nah, ketiganya nanti penutupan kita ada nafas pengendapan, Mas. Nah, nafas segitiga itu sebenarnya kita melakukan tarik nafas dalam seperti ini. Kemudian buang. Seperti itu aja, konstan. Buang. Buang 100%, tarik 100%. Buang. Seperti itu, Mas. Jadi dia fokus kepada ambil oksigen sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan CO2 juga sebanyak-banyaknya. Nah, bahasa medisnya di sini adalah hiperventilasi ya, Mas. Nah, dari apa yang kita lakukan ini,
fungsi atau tujuannya, ya, tarik napas dalam, keluar napas dalam ini, fungsi dan tujuannya adalah membuat tubuh asam basa kita menjadi normal, di mana pH balance normal itu adalah 7,35 ke 7,45. Jadi membuat tubuh makin sehat lah. Kondisi dalam tubuh ini pH balance normal 7,35 sampai 7,45. Kenapa kita harus normal? Karena virus itu hidup di pH balance di bawah 6 gitu ya. Ya 7 ke bawah juga belum cukup baik untuk menahan lajunya banyaknya virus untuk tidak aktif di dalam tubuh, ya. Jadi kalau misalnya kita kan setiap harinya tuh kita nggak tahu ya, kita udah misalnya melakukan olahraga yang cukup nih, nggak capek, tapi kita tiba-tiba makannya jelek, atau kita makannya udah jaga, kita olahraganya terlalu capek, itu asam juga tubuh. Sehingga pada saat kita nggak sadar, kita kena lagi virus tersebut. Jadi virus itu bisa aja ada di dalam tubuh, tapi dia nggak aktif karena pertahanan tubuh kita kuat. Jadi antibodi kita makan itu virus-virus, ya kan? Tapi kalau misalnya antibodi kita lemah, kita pernah lihat, nanti bisa ada juga di video, itu ya, video di YouTube banyak. Si antibodi itu kalau lagi seger, dia kalau ngejar virus-virus atau bakteri itu dia cepat gesit, cep dimakanin kan. Tapi kalau lagi capek, lagi lemah, dia ngejarnya juga lambat, gitu. Nah, kita membantu dengan adanya pernafasan ini, tentunya setelah kita lakukan aktivitas sehari-hari, malamnya kita jaga tubuh kita dengan cara melakukan pernapasan. Pagi-pagi juga pada saat kita bangun tidur, lakukan pernafasan. Siang pun kalau misalnya kita ada waktu, lakukan pernafasan. Karena nggak ada istilahnya, tidak ada sesuatu yang membatasi kita untuk melakukan pernafasan ini, ya. Jadi oksigen sebelum kita nanti butuh pada saat kita sudah sakit, selayaknya kita pada saat kita sehat ini kita ambil oksigen sebanyak-banyaknya, jangan pelit, ya. Jadi waktu pas kita napas, kita ngobrol gini kan paling cuma berapa persen. Tapi kalau kita latihan, kita bisa ngambil sebanyak-banyaknya anugerah dari Tuhan itu. Nah itu pertama Mas, untuk nafas segitiga. Tarik napas dalam, buang napas dalam. Kelihatannya simple, ternyata itu secara medis meningkatkan pH balance dalam tubuh dengan istilah alkolisis respiratorik. Tambahannya alkolisis respiratorik intermittent. Yang kedua, itu kita lakukan setelah kita tadi melakukan 40 kali nafas dalam itu atau nafas segitiga, terakhirnya kita nyambung nih Mas. Jadi terakhirnya pas habis tarik napas dalam, keluar napas dalam, pas terakhir buang napas, pas 2 kali sebelum terakhir, ingat-ingat, kita tarik napas dalam, buang, tarik lagi, napas terakhir ini buang, tahan. Nah, tahan, ya. Karena pernapasan ini ada 3 set. Nah, set pertama itu kita nafas keringnya tahan 40 detik, set kedua tahan 60 detik, set ketiga tahan 90 detik. Nah, dari hasil penelitian dari PNAS itu, dari Science Medical Journal-nya Amerika, mereka melihat bahwa dengan adanya hipoksia ini, ya, terjadi yang namanya, bahasa ilmiahnya itu peningkatan kadar epinefrin plasma, ya, yang akan membantu kadar sitokin antiinflamasi atau anti pembengkakan meningkat apabila ada penyakit atau virus yang masuk dalam tubuh, sehingga mencegah terjadinya autoimun. Kadar sitokin proinflamasi atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama badai sitokin sebagai pembunuh paling ganas. Jadi kalau kita nahan napas itu Mas, ternyata epinefrin plasma kita tuh naik, yaitu adrenalin Mas. Nah kita deg-degan tuh, nggak bisa napas kan, gitu kan? Tuh deg-degan tuh, deg-deg. Itu pembuluh darah melebar Mas. Pembuluh darah melebar. Nah pembuluh darah melebar itu sekaligus membantu kadar sitokin antiinflamasi itu banyak keluar, dan itu diteliti atau dianalisa secara detail dari seluruh para orang-orang yang dieksperimen, 12 orang yang dilatih atau mereka bilang diintervensi.
Kalau yang lain itu namanya orang-orang yang ada dalam kontrol, itu mereka tidak. Jadi mereka itu semua diuji dengan menggunakan disuntik bakteri E. coli. Nah, jadi itu merupakan salah satu hasil penelitian dari PINAS untuk orang-orang yang melakukan nafas kering. Jadi begitu kita tahan napas habis, kita tahan sampai 40 detik, kemudian 60 detik, kemudian 90 detik. Ya, kalau misalnya makin bagus lagi kita bisa tahan sampai 2 menit, bahkan sampai 3 menit. Nah, itu membuat pembengkakan di dalam tubuh kita itu tidak terjadi seperti orang yang kena autoimun atau badai sitokin. Itu yang paling penting harus dilakukan oleh teman-teman sebelum terjadinya serangan COVID itu sendiri ya, yang mengakibatkan kita banyak kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena badai sitokin itu. Dan kedua, di fungsi hipoksia sistemik ini, kita juga meningkatkan kadar antioksidan atau glutatin, sulfur hidril, itu adalah master antioksidan untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh, dan dengan demikian organ-organ juga bisa segera diperbaiki, sehingga proses recovery juga makin cepat. Nah, itu dilakukan oleh penelitian dari Universitas Tarumanegara terhadap tikus. Jadi tikus, hewan mamalia, yang ditaruh di satu kondisi ruangan-ruangan yang kekurangan oksigen. Nah, diteliti di sana bahwa dengan adanya kondisi sistemik dikurangi oksigen tersebut, si tubuh tikus itu segera menyesuaikan diri atau melakukan homeostasis atau keseimbangan dengan cara menaikkan antioksidan tersebut di dalam darah dan di jantung gitu ya, sehingga dia bisa hidup terus gitu. Nah, itu juga dilakukan oleh kita yang segar, yang sudah yang sekarang sehat, ataupun yang kena COVID ya, yang masih awal-awal kena COVID, itu bisa dilakukan latihan tersebut untuk menghindari hal-hal yang lebih jauh atau hal-hal yang lebih buruk yang tidak kita inginkan. Itu yang kedua, Mas. Nah, yang ketiga, nafas pengendapan. Nah, nafas pengendapan itu merpati putih itu mempunyai fungsi untuk meningkatkan psikologis ya. Jadi dengan adanya fungsi dari kita membersihkan atau mengendapkan energi positif yang kita ambil itu dari yang Maha Kuasa masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita simpan di bawah pusar. Nah, itu dapat membuat tubuh kita itu atau diri kita itu merasa yakin bahwa kesembuhan itu pasti terjadi, dan segala sesuatu yang kita minta itu memang berpulang kepada yang Maha Kuasa ya. Tapi artinya kepercayaan diri bahwa segala sesuatu keputusan Maha Kuasa itu adalah yang terbaik, itu yang akan kita pegang di dalam hidup kita gitu, di dalam diri kita. Jadi kita berpegangan langsung sama yang mempunyai kehidupan, kita tarik energi positif, masuk, bersihkan. Mulai dari bagian-bagian kepala, tangan, badan, semua, sampai nanti setelah kita bersih, terus kita buang napas, kita buang yang kotor-kotor di dalam tubuh, habis itu terakhir kita tarik yang segar, yang positif, ya, kemudian kita simpan di 3 jari di bawah pusar. Nah, dengan demikian saya yakin atau kita semua yakin bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita yakini itu bisa segera terjadi. Itu sih Mas singkatnya dari saya. Oke, terima kasih Mas Marcel. Jadi buat rekan-rekan semua, kita yang perlu ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa mekanisme tubuh manusia sebenarnya secara alamiah itu punya suatu proses yang membantu untuk mencapai suatu keseimbangan dalam tubuh kita. Tapi memang perlu kita ingat bahwa setiap individu pada dasarnya punya keunikan metabolisme masing-masing. Jadi ada yang punya penyakit bawaan, ada yang enggak, ada yang segala macam. Itu juga harus menjadi satu kesadaran bersama. Nah, berikut ini kita mau membahas lagi tentang kaitannya dengan puasa. Itu sebenarnya juga salah satu metode yang sangat bermanfaat. Nah, saya persilakan mungkin kepada Mas Hari untuk menjelaskan secara
mengenai masalah puasa ini, termasuk mungkin masalah auto page yang di detail oleh Mas Alban Ridwan di video di bawah. Silakan Mas Hari. Baik, makasih Mas Moncu, Mas Marcel atas waktunya. Sebenarnya kemarin itu emang saya tertarik pada saat saya lihat di YouTube itu ada masalah autophagy itu, kemudian saya berani share ke Mas Moncu dan rekan yang lain karena banyak sekali hal yang mirip dengan di merpati putih. Ya ada terkait masalah tadi inflamasi juga iya, ada deep sleep juga iya, ada juga masalah pengurangan untuk kanker juga iya, dan imun sel juga ada di situ. Jadi, makanya saya tertarik, saya baca itu, mungkin nanti juga rekan-rekannya juga bisa melihat di dalam YouTube-nya. Tapi pada intinya itu, kalau yang intinya saya dapat dari yang saya lihat dan juga saya dengar itu, saya ambil resume di sini. Jadi pada intinya virus itu, dia itu hidup salah satunya itu berdasarkan dari gula yang ada dalam tubuh kita. Pada saat kita, misalnya ada yang kena COVID nih, terus kemudian dia udah suruh istirahat, tidur, gak mau makan, dikasih dia dengan NaCl infus itu, otomatis tidak ada makanan masuk. Jadi autophagy ini istilahnya water fasting dia puasa tidak makan tapi hanya boleh minum. Pada saat tidak ada input gula maupun karbo ke dalam tubuh kita itu, akhirnya itu dari virus itu tidak punya input ya. Nah pada saat dia punya input, liver kita itu memang sudah diciptakan sedemikian oleh Maha Kuasa itu, dia akan mengkreasi glikogen untuk tubuh kita. Nah, gula yang dihasil dari liver itu bisa dimanfaatkan oleh organ-organ tubuh kita, tapi virus itu nggak bisa. Nah, seiring dengan waktu, lama-lama dia akan menjadi dia aktif ataupun mati virusnya itu. Jadi, secara historikal seperti itu. Cuma memang kebanyakan puasa ini memang ada bermacam-macam fasenya. Ada yang puasa yang kita biasa laksanakan, baik yang Muslim di bulan Ramadan, Yahudi, Nasrani, kemudian juga ada puasa-puasa intermittent segala macam. Itu bagus. Cuma rupanya kalau setelah dipelajari, jadi emang dari yang mempelajari autophagy ini sudah ada 3 Nobel itu. Jadi ada sel lisosom tadi itu, jadi setelah puasa, kalau kita puasa cuma 12 jam itu, kita otomatis akan diaktifkannya itu growth selnya sel buat ini ya, human buat perbaikan selnya itu. Makanya kalau dibilang pada saat puasa ke 12 jam itu, oh lebih muda ya, lebih cantik, atau lebih fresh. Kenapa? Ada regenerasi sel di situ. Tapi belum masuk ke tahap stem cell tadi itu. Tapi pada saat di penelitian dari Nobel itu tadi sampai dengan 18 jam, jadi 18 jam itu sudah masuk tahap autophagy. Dia tidak makan 18 jam, tapi boleh dia minum, dia boleh air putih, tapi yang tidak gula, tidak madu, tidak kurma itu. 18 jam itu dia bisa mengakibatkan dia, istilahnya virus itu sudah mulai perlahan-lahan tadi lisosom itu pada saat 18 jam puasa, mikrobiologi lisosom itu dia tertrigger untuk hidup. Nah, dia itu pada saat tidak ada gula, dia akan mengambil makanan itu dari protein yang ada. Dalam arti protein yang sudah rusak dan juga mitokondria yang sudah tidak berfungsi. Nah, mitokondria ini kan memang dia dihasilkan dari tubuh kita bermiliar-miliar, cuman makanya ada kalau lemak berlebih itu misalnya ya jadi gemuk, jadi segala macam lainnya. Nah, begitu lisosom ini dia sudah dapat hidup dari yang tadi gula dari liver itu dan kurang, dia akan istilahnya autophagy tadi sejudulnya kalau secara harfiahnya memakan diri sendiri. Ada apa? Tadi lisosom itu akan memakan virus-virus tadi itu. Makanya kebanyakan begitu orang yang sakit COVID itu suruh tidur, suruh ini dia nggak makan 18 jam, cuma dikasih infus, itu pun NaCl, kemudian lanjut lagi, dia otomatis 3 hari, dia akan berangsur-angsur dipulih. Bahkan yang punya diabetes juga akan kembali normal. Nah, metode-metode ini yang saya lihat sama dengan merpati putih, cuman beda metode, tapi kalau digabungkan, kita melaksanakan metode pernapasan merpati putih, kemudian juga kita puasa, itu luar biasa. Saya yakin berkali-kali lipat. Ya mungkin efeknya kalau yang punya, ya bukan berarti nggak boleh vaksin, ya tetap vaksin, cuman tetap kita menggunakan metode yang lain. Kayak tadi Mas Marcel bilang, kita harus punya sebagai tentara itu CB1, CB2, CB3. Layer defense ya. Kalau diserang dari sini, saya punya besi pertahanan pantai, saya punya gerilya, saya punya ini. Kalau itu saya tentara seperti itu. Jadi kita bisa punya bertahan. Tapi yang dari ini, selain metodenya sama-sama kemiripannya banyak. Outputnya sama-sama bagus, kemudian juga sama-sama murah. Napas, merpati putih gratis. Puasa juga gratis juga, nggak pakai effort sama sekali. Tapi hasil luar biasa. Itulah memang yang diberikan Tuhan sama kita. Cuma memang di sini nanti fase berbeda. Ada yang puasa 12 jam itu kita ada growth cell saja, kemudian di 18 jam ini pada saat autophagy itu kita bisa menghilangkan protein yang sudah jelek segala macam, mitokondria juga ini. Padahal kita bisa sampai 24 jam, itu bisa tadi dibilang Mas Marcel.
inflamasi semua juga hilang. Kemudian juga jantung juga semua diperbaiki. Bahkan kalau sampai kita ditambah dengan 48 jam tidak makan tapi minum, tetap minum, itu kita ada stem cell. Kemudian kanker juga akan menurun. Mitokondria kita juga istilahnya akan menjadi paling bagus. Makanya tadi disampaikan Mas Marcel juga ada masalah sel. Sel itu ibarat kata tentara itu Mas Marcel, semuanya ada dua. Ada pasukan khusus, ada pasukan yang reguler. Nah, pasukan khususnya itu namanya T-cell dia. T-cell ini mitokondria yang dibentuk dari hasil kita berpuasa tadi itu, kualitasnya paling bagus dia, special force-nya kita. Pada saat misalnya ada virus masuk, yes, dia akan menghantam tadi itu. Tapi misalnya dia ternyata musuh itu kalah, dia akan minta bantuan pasukan reguler. Dengan T-cell-nya kita bisa sembuh 3 hari, 2 hari. Kalau misalnya kurang hari, minta bantuan B-cell itu, jadi sekitar paling tidak seminggu, itu kita sudah bisa recovery. Ya, tapi emang sampai dengan 72, ada sampai dengan 48 jam yang maksimum sampai dengan 72 jam itu, jadi istilahnya 72 jam itu kalau yang sudah praktisi yang melaksanakan juga berdasarkan dari penelitian dari Nobel itu, jadi kita bisa melihatnya kalau secara keilmuannya akademisnya itu pada saat kita ngecek metabolisme tubuh, kita sering ngecek ada timbangan yang bisa, oh usianya kita kok metabolismenya begituan nih, 10 tahun. Oh ternyata lebih muda 10 tahun. Nah dari situ bisa dilihat dari bahan hasil fungsi organ, kadar lemak, kadar air di situ kelihatan. Jadi kalau kita bisa sampai 24 rutin atau 72 jam itu metabolisme kita dari usia itu akan kelihatan. Kita lebih bagus. Jadi efeknya ke sana. Jadi menurut saya dari segi otophagy ini istilahnya puasa yang sangat mudah dilaksanakan juga hasilnya juga maksimum. Apalagi kalau misalnya kita combine dengan napas merpati putih, yang istilahnya saya yakin mungkin yang tadi misalnya dengan otophagy bisa 3 hari, atau mungkin maksimum seminggu sudah sembuh, dengan merpati putih itu otomatis akan lebih ini lagi, lebih istilahnya lebih maksimum lagi, bisa mungkin lebih cepat lagi. Jadi emang intinya puasa itu istilahnya banyak manfaatnya. Ya, jadi saya mungkin harapkan ya mungkin ada efek negatif juga mungkin ya. Walaupun istilah pengusaha obat itu mungkin wah pakai ini saja ya. Enggak, kita tetap jalankan prinsipnya vaksinasinya buat mencegah. Tapi kita tadi layar-layar tadi dengan vaksin oke, napas oke, dengan puasa juga oke. Jadi kita punya 3 defense itu. Jadi banyak hal manfaat yang positif lah dari hal ini. Mungkin demikian Mas Muncu, sisi puasanya. Terima kasih. Puasanya gratis, murah, dan mudah. Mantap. Terima kasih Mas Ari. Dasar tentara, jadi ada 3 defense katanya ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Marcel. Tapi jadi kita udah dapat ide ya sebenarnya berpuasa dan olah napas seperti yang dijelaskan Mas Marcel. Kalau dilakukan itu moga-moga hasilnya luar biasa. Tapi ada saya satu pertanyaan, itu di tahap mana boleh dilakuin? Karena ada penderita COVID ya. Kalau dia di tahap awal dia masih gejalanya nggak enak. Tapi kalau dia udah di tahap kritis di mana dia udah susah nafas, nah itu kira-kira gimana Mas Marcel? Kalau Tahap, ya. pengalaman saya Mas Muncu, saya pernah juga treatment atau terapi 2 orang yang udah pakai oksigen tapi belum oksigen yang 100% disemprotkan ke hidung itu ya. Mereka masih pakai oksigen yang 7,5 liter, 10 liter yang gitu aja biasa. Nah, itu mereka masih bisa nafas tapi terbatas, maksudnya napas misalnya saya target 30 kali, mereka di 10 batuk-batuk, nggak apa-apa saya terusin. Sampai akhirnya maksimal juga. Nah, tapi bedanya saya kasih mereka nggak cepat-cepat, jadi semaksimalnya aja. Kenapa saya tetap kasih meskipun saya nggak tega gitu ya mereka? Karena mereka ada niat. Dan rata-rata semua nih orang-orang gemuk semua yang kena ini. Satu yang punya lapangan basket di depan kejaksaan tuh, ya. Terus satu lagi anaknya cucunya Pak Radius Prawiryo. Nah, itu mereka merasa bahwa setelah latihan itu karena mungkin juga ada kepercayaan diri dari mereka, efek psikis tadi ya Mas ya. Jadi mereka ngerasa enak sampai akhirnya mereka testimoni ke banyak orang setelah selesai itu. Tapi sekali lagi itu satu butuh niat dari mereka karena udah pakai oksigen tapi mereka masih mau latihan pernafasan.
dan saya pun nggak berani mengatakan bahwa pasti bisa yang pakai gitu bisa latihan. Kalau nggak ada kemauan atau dia juga udah istilahnya merasa nggak bisa, susah juga kita Mas. Tapi Betul. kalau mau semua latihan, ayo Iya. gitu. Jadi kita kasih semangat gitu. Tapi kalau dia udah nggak bisa, memang agak berat juga Mas untuk memaksakan itu. Betul. Nah, Jadi ini yang kalau Mas, perlu, ya, mungkin ini yang perlu kita mengerti bahwa semua Ya. itu terkadang sangat tergantung pada diri seseorang. Kalau dia Yes, benar-benar mau, apapun yang datang dari luar itu mudah-mudahan ada hasil. Tapi kalau dia sendiri agak ragu atau mental, masalahnya biasanya sih mentalnya drop ya. Drop. Iya. Mental drop itu apa boleh buat, agak kita juga tahu itu wajar ya, alami. Iya. Tidak Mau begitu saya mudah. share nggak Mas ininya fotonya? Boleh Mas. Share itu menarik juga Mas. Memang kalau itu emang tergantung masing-masing gitu. Kalau nggak ada kan bisa tadi. Karena memang kondisinya memang ada yang dari penelitian ini yang udah sakit itu memang dia mau nggak mau ya terpaksa dia pasrahkan ya. Betul. Ada yang datang mau sembuh, kamu mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh harus nurut, ya kan ya. Apa? Iya. Kamu lapar itu hanya di alam bawah sadar kamu aja. Kamu gak makan sampai 3 bulan pun nggak akan mati. Kalau minum dia sampai dengan 3 hari sampai seminggu. Iya. Istilahnya kalau semakin itu semakin Betul. Jadi tidak ada cara ajaib. Jadi memang tergantung ke kitanya masing-masing. Itu betul. Nah ini Mas, ini namanya Ijol ini. Bisa lihat Mas? Bisa. kelihatan Mas, ini Mas, saya, kelihatan Mas, jelas. kelihatan ya, ini saya pokoknya ajakin happy-happy, ketawa, latihan gitu kan. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada yang dia harus takutin. Beres, gampang, bisa sembuh gitu kan. Iya. Wah, dia senang banget nih. Memang iya Mas Marcel yang tadi bilang, rata-rata yang gemuk itu ya, yang underline-nya itu. Benar. Makanya tadi, pada saat gemuk tadi itu memang virus itu hidupnya dari gula yang kita ada itu, yang protein-protein itu. Itu yang jadi salah satu penyebabnya. Nah ini cara saya melakukan terapinya, saya hapus dulu. Berarti untuk kasus di tahap tertentu itu butuh ada yang ngebimbing Mas Marcel ya? Iya Mas. Ya. Ya ini kayak gini Mas. Saya ditelepon orang jam 12 malam karena dia masuk UGD, IGD. Ini dia lagi di IGD nih. Tarik lagi. Habis makan, makanya masih saya aja belum sempat mandi. Cuma karena saya sayang, sudah kasihan orangnya gitu. Nah ini dia nih fotonya. Dipandu lewat mobile ya. Tuh orangnya tuh kan kelihatan tuh pakai oksigen tuh, Mas. Tarik lagi Iya kan? bantu ke mulut pakai mulut. Nah ini bantu pakai mulut. Anak lagi sesak pakai hidung, bantu pakai mulut nggak apa-apa. Warna hitam. Juga mereka juga pada saat masuk di Wisma Atlet atau sebenarnya memang diatur makannya itu, nggak boleh sembarangan. Tujuannya apa? Memang sodan takaran mereka tidak melebihi agar tidak berkembang lagi tadi dari virus. Nah, tadi saya bilang luar biasa Mas Muncu kalau emang di combine ini, waduh. Betul. Iya, bisa tuh Mas nanti kebetulan kan di perangkat Dewan Guru itu kan mereka di istilahnya lagi muter nih semua bikin yang power bikin apa, yang keilmuan pengobatan bikin apa gitu-gitu kan. Bisa ntar Mas diusulkan Mas. Betul. Dari Mas Ari bisa kita masuk nanti Mas. Oke, satu lagi tentang masalah frekuensi olahraga untuk yang masih seger-seger nih, Mas, gimana advice-nya? Kalau saya Mas izin bukan mendahului, di sini ada tentara juga, jadi kalau masalah tentara tiap hari dia olahraga Mas. Saya tidak kenal capek. Ini maksudnya itu kalau itu nggak empiris, itu tidak empiris Mas. Jadi saya juga gini, gimana ya cara ini capek ya? Nah capek itu memang pada saat setelah saya ngalamin kemarin. Jadi saya tuh udah feeling hari ketiga saya kan latihan dewa, terus latihan pembinaan kita udah pelatihan pembinaan juga, pembinaan khusus, pokoknya berat-berat lah semua. Saya di hari ketiga tuh udah feeling, nih tangan udah mulai pegel-pegel kan. Saya tahu nih asam laktat tinggi nih. Cuma saya pikir nanggung aku mau mukul rel nih kan, ada rel di rumah pengen mau mukul rel, jangan sampai nggak patah nih kan, memukul sekali, ntar nggak patah drop lagi. Latihan lagi, tapi begitu kita latihan lagi Mas, udah dikasih sinyal tuh.
asam laktat tinggi, pegel-pegel kan. Ternyata badan kita udah asam. Nah, ini salah satu indikasi yang saya ngerasain sendiri, Mas. Iya. Jadi caranya kita mengukur apakah kita udah capek olahraga, itu salah satunya itu badan pegel-pegel. Nah, itu tolong di stop dulu, istirahat dulu, recovery, baru kita olahraga lagi. Nah, Betul. yang kedua, setiap selesai olahraga, lakukan peningkatan imunitas tubuh supaya Iya. badan bisa kembali lagi pH-nya normal. Begitu. Mengenai nanti kalau pas lagi sakit, bisa lakukan tiap hari. Dan Iya. kalau lagi nggak sakit pun saya juga lakukan tiap hari. Istri saya, jangankan istri saya, mertua saya 74 tahun tiap hari penampasan imunitas tubuh. Kenapa? Karena dia ngerasa, ih gila badan saya seger, makin energik gitu kan, dia makin happy ya. Jadi buat dia tuh kayaknya tuh kebanggaan punya ilmu merpati putih yang dia bisa jadiin proteksi buat COVID. Nah itu kan jadi kebanggaan buat kita juga, Mas. Iya. Gitu. Oke. Hebat saya gitu, Mas. Iya. Baik. Sebentar. Oke. Ada Daniel nih. Ada Mas Daniel masuk, ada Mas Daniel. Kalau dari sisi ini Mas, militer berdasarkan pendidikan. Nah, gimana tuh visi militer tuh, Mas Ari? Kalau dari sisi olahraga, memang sebenarnya umum sih Mas. Tidak bisa namanya olahraga itu kita langsung istilahnya dipaksakan langsung maksimum, nggak bisa. Harus bertahap, pelan-pelan, perlahan. Saya pun pribadi nggak pelari 3 hari, setelah itu ya istilah sudah jadi zero lagi hitungan saya. Iya, betul. Harus mulai lagi dari pelan lagi. Nah, jadi memang minimum itu olahraga itu bertahap kita. Bertahap tadi itu semakin meningkat, kita nggak usah mikirin bagaimana, penting kita bisa stabil konstan, dan berikutnya kalau bisa diusahakan minimum 4 kali seminggu. Dengan 4 kali seminggu itu otomatis sama kayak kita latihan merpati putih, genetik kita akan lama-lama menyesuaikan. Mitokondria kita akan terbentuk jadi paling T-cell tadi, pasukan khusus, genetis kita berubah semuanya, akhirnya apa? Badan kita beradaptasi. Dan sudah adaptasi, kita itu tadi capeknya itu nggak akan ini, jadi anggapannya itu jadi standarnya naik. Normalnya itu di sini, bukan di sini lagi. Kalau misalkan dihajar mungkin kayak Mas Marcel, mau menghajar yang nih, akhirnya kondisinya mungkin agak langsung set, ini akhirnya jadi ya sih di situ aja kalau. Karena ujiannya Agustus, jadi nggak bisa bertahap lagi, gas. Ngejar setoran, nggak boleh emang. Aduh. Oke. Buat rekan-rekan sekalian, terima kasih buat Mas Marcel, terima kasih buat Mas Hari udah memberikan saran-saran. Jadi sebagai penutup dari saya bahwa kalau kita menggabungkan antara puasa dan olah nafas, mudah-mudahan hasilnya sangat luar biasa. Jadi yang perlu lagi, kalau saya ingin tambahan sedikit, kalau puasa misalnya bisa di atas 18 jam, kalau bisa sampai 72 jam itu bagus. Juga supaya nggak boring, dibiasakan untuk melakukan meditasi sebelum tidur untuk mencapai yang disebut kualitas tidur. Jadi satu paket ini mudah-mudahan kalau dibiasakan walaupun tanpa adanya COVID nantinya, ini adalah satu bagus untuk tubuh kita masing-masing. Sekian dan terima kasih buat rekan-rekan. Semua link ada di deskripsi di bawah. Silakan klik dan mempelajari secara lebih detail. Terima kasih sekali lagi Mas Marcel, Mas Hari. Mas Monco, Mas Hari. Mas Marcel, salam sehat selalu. Salam sehat, salam keluarga juga, salam hormat. Thank you. Terima kasih Mas, salam perguruan.